Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ronald Iswan Ramadan, yang kedua Maya Yuliasari, yang ketiga Sinalsal Megabi Tabiro, yang keempat Rio Aldorino Christian. Di sini kami akan mempresentasikan perbedaan struktur molekuler otot cepat dan otot lambat. Otot manusia merupakan 40-45% dari berat badan seseorang. Merupakan kumpulan serabut otot atau disebut miosit atau sel otot. Otot manusia dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot bergaris. Otot manusia yang berhubungan langsung dengan gerak tubuh adalah otot bergaris atau sering disebut otot skelet, otot sadar, atau otot serat melintang. Selanjutnya yang dibicarakan di sini adalah otot bergaris atau otot skelet. Otot terdiri dari serabut-serabut otot. Setiap serabut otot berisi ratusan atau ribuan miofibril. Tiap miofibril terdiri dari banyak miofilamen. Dikenal dua macam miofilamen, yaitu aktin dan miosin. Aktin merupakan miofilamen yang tipis dan miosin merupakan miofilamen yang tebal. Interaksi kedua miofilamen ini memungkinkan otot untuk berkontraksi. Mekanisme kontraksi otot mengikuti teori meluncurnya filamen, yaitu filamen aktin meluncur terhadap filamen miosin, menghasilkan suatu ketegangan pada otot yang biasanya adalah suatu pemendekatan otot. Macam serabut otot. Ada dua macam tipe serabut otot, yaitu serabut yang pertama atau tipe serabut otot lambat atau slow twitch, dan tipe serabut 2 atau tipe serabut otot cepat, yaitu fast twitch. Tipe 1 atau slow twitch. Serabut otot tipe ini disebut juga tipe serabut otot aerobik, otot merah, atau slow oksidatif. Serabutnya mempunyai kemampuan aerobik yang sangat kuat, yaitu dalam upaya suatu proses oksidasi untuk menghasilkan energi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Tipe 1 ini mempunyai miosin ATPase yang lambat. Miosin ATPase adalah enzim yang berfungsi dalam pemecahan ATP untuk menghasilkan tenaga. Secara mikroskopis, serabut tipe 1 ini mempunyai mitokondria dan mioglobin dalam jumlah yang lebih banyak daripada serabut tipe 2. Tipe 2 atau fast twitch. Serabut tipe 2 mempunyai mitokondria dan mioglobin dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan serabut otot lambat. Vaskularisasinya juga lebih sedikit sehingga dalam penglihatan mikroskopis tampak pucat warnanya. Diameter serabutnya lebih besar. Serabut tipe 2 menggunakan metabolisme anaerobik untuk menghasilkan energi, yang artinya pembentukan energinya terjadi sangat cepat, sehingga serabut ini baik untuk aktivitas dengan ledakan kuat dan cepat dalam waktu yang singkat, seperti yang dilakukan oleh seorang sprinter. Selanjutnya, perbedaan karakteristik tipe 1 dan 2. Tipe 1 mempunyai bentuk miosin ATPase yang lambat, sedangkan tipe 2 sebaliknya, sehingga ATP lebih cepat dipecah pada serabut tipe 2 sebagai respon dari adanya stimulasi saraf. Tipe 2 mempunyai retikulum sarkoplasma yang sangat berkembang, sehingga lebih terampil memberikan kalsium ke dalam sel otot ketika otot distimulasi. Serabut tipe 2 mempunyai kecepatan kontraksi 5-6 kali lebih cepat dibanding dengan tipe 1. Walau jumlah gaya yang dihasilkan perbesaran diameter serabut yang sama pada serabut tipe 2 dan 1 adalah sama. Power yang dihasilkan oleh serabut tipe 2 3-5 kali lebih besar daripada tipe 1 karena kecepatan pemendekan otot lebih tinggi pada tipe 2. Serabut otot tipe 1 mempunyai kemampuan aerobik yang tinggi, sehingga baik untuk aktivitas ketahanan aerobik. Sedangkan serabut tipe 2 mempunyai kemampuan anaerobik yang baik. Serabut tipe 2A memegang peran dalam aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah 3 karakteristik tipe serabut otot. Yang pertama, aktivitas ATPase miosin. Tipe 1 rendah, tipe 2A tinggi, tipe 2B tinggi. Kecepatan kontraksi, tipe 1 lambat, tipe 2A cepat, tipe 2B
cepat. Warna serat, tipe 1 merah, tipe 2A merah, tipe 2B putih. Mitokondria, tipe 1 banyak, tipe 2A banyak, tipe 2B sedikit. Daya tahan terhadap kelelahan, tipe 1 tinggi, tipe 2A sedang, tipe 2B rendah. Kapasitas fosforilasi oksidatif, tipe 1 tinggi, tipe 2A tinggi, tipe 2B rendah. Enzim glikolisis anaerobik, tipe 1 rendah, tipe 2A sedang, tipe 2B tinggi. Kapiler, tipe 1 banyak, tipe 2A banyak, tipe 2B sedikit. Kandungan mioglobin, tipe 1 tinggi, tipe 2A tinggi, tipe 2B rendah. Kandungan glikogen, tipe 1 rendah, tipe 2A sedang, tipe 2B tinggi. Garis tengah serat, tipe 1 kecil, tipe 2A sedang, tipe 2B besar. Intensitas kontraksi, tipe 1 rendah, tipe 2A sedang, tipe 2B tinggi. Selanjutnya adalah komponen. Warna serat otot dominan, tipe 1 merah, tipe 2A merah, tipe 2B putih. Kandungan mioglobin, tipe 1 banyak, tipe 2A cukup banyak, tipe 2B sedikit. Kandungan mitokondria, tipe 1A banyak, tipe 2A cukup banyak, tipe 2B sedikit. Kandungan kapiler darah, tipe 1 banyak, tipe 2A cukup banyak, tipe 2B sedikit. Pembentukan ATP, tipe 1 lambat, tipe 2A cepat, tipe 2B cepat. Sistem energi, tipe 1 aerobik, tipe 2A aerobik dan anaerobik atau glikolisis, tipe 2B ATP dan kreatin. Kontraksi otot, tipe 1 lambat, tipe 2A cepat, tipe 2B cepat. Daya tahan, tipe 1 baik, tipe 2A baik, tipe 2B kurang baik. Mudah lelah, tipe 1 tidak, tipe 2A tidak, tipe 2B iya. Jenis olahraga, tipe 1 aerobik, tipe 2A aerobik anaerobik, tipe 2B anaerobik. Oke, di bawah ini adalah contoh dari presentase serabut otot tipe 1 dan 2 pada beberapa otot. Di dalam tabel ini itu ada atlet sprint runners, ada distance runners, ada cyclists, ada swimmers, ada weightlifter, ada triathletes, ada canoeists, ada shoot putters, ada juga non-athletes. Dan di sini lengkap dari wanita ataupun pria. Presentasenya kelihatan. Dan perbedaan dari tipe 1 dan tipe 2 kita juga dapat mengetahuinya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Respon terhadap latihan. Serabut otot tipe 1 mempunyai level yang tinggi untuk ketahanan aerobik. Aerobik berarti dengan adanya oksigen. Jadi, oksidasi yang terjadi itu berjalan dengan proses aerobik. Serabut tipe 1 sangat efisien memproduksi ATP melalui proses oksidasi karbohidrat dan lemak sepanjang aktivitas dilakukan. Kemampuan mempertahankan aktivitas otot dalam periode yang panjang disebut ketahanan otot, sehingga dapat disebut bahwa tipe 1 mempunyai kemampuan ketahanan aerobik yang tinggi. Dan yang kedua itu serabut otot tipe 2 mempunyai kemampuan ketahanan aerobik yang relatif buruk dibandingkan dengan otot tipe 1. Tetapi ia lebih baik melakukan aktivitas anaerobik, yaitu tanpa oksigen. Tanpa adanya oksigen yang memadai, ATP dihasilkan melalui proses anaerobik. Serabut otot tipe 2A dapat menghasilkan kekuatan lebih besar daripada serabut otot tipe 1, tetapi ia lebih cepat lelah karena keterbatasan terhadap ketahanan. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pembacaan yang telah kami lakukan.